Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat channel Mixter, selamat datang di channel ini. Kita saksikan sebentar lagi Nabi ke-26, yaitu Bang Lugahon Tambunan, Nabi dari kekristenan yang mengaku begitu. Coba kita saksikan beliau mampir di room komalnya Bang Ibes, Apologet Islam Indonesia ya. Kita simak keseruannya. Silakan menyimak obrolan beliau. Nabi harus ditiadakan. Harus dibikin SKB, surat keputusan dua menteri, yaitu meniadakan para nabi. Kalau SKB dua menteri kan mengurus pembangunan gereja. Ini ada lagi nih SKB 6 menteri. Iya, aku tanya dulu. Nah, tujuan undang-undang ini adalah ditiadakannya para nabi demi mensukseskan penyatuan antara dua batang yang sedang tegang. Nah, ketika dua batang ini tegang, disatukan. Nah, itulah tujuan utama Lucifer di dalam gereja mereka ini. Makanya kan sekarang sudah dimulai disahkan kan, di Vatikan, di Protestan juga di Amerika disahkan. Sebentar lagi masuk ke Indonesia. Sebentar lagi masuk ke Indonesia. Nah, untuk melanggengkan proyek raksasa itu, makanya nabi-nabi digeser dulu nih melalui undang-undang. Nggak ada nabi, pokoknya nabi udah Yohanes Pembaptis. Nah, dengan tujuan utama, agenda itu harus itu tujuan utamanya. Waduh, tunggu si Otam biar saling nggak ketindih suara ketindih. Biarkan dulu, si Hotam mau ngomong dulu. Si Hotam mau ngomong dulu. Makanya, tetapi kan nabi kan. Diam dulu kau, ribut kali kau. Nabi-nabi itu kan tidak bisa dilawan. Karena nabi itu kan suci, kudus. Kalau mereka ini kan sebentar ngomong, kau lama kali kau ngomong. Binal. Kayak anjing kau ngomong. Sebentar dulu. Luga Tambunan. Dunia perlontean. Ini teman saya mau ngomong dulu. Ayo silakan sahabatku si Hotang. Coba. 3 menit si Hotang, yuk. 3 menit si Hotang. Halo. Ya, halo juga. Ya. Halo, salam NKRI. Ya. Salam NKRI, ya. Ya. Maaf ya, dulu ya. Saya sebenarnya tidak mau naik ini ya. Saya cuma mau dengar si Luga ini aja. Jol mado Luga manang biak ko. Manang biak ko. Luga, jol mado manang biak. Hora. Saya asing-asing do hata-hatam sanakin bereng. Seturu mabigatan. Tuh. Molo na to hodo alak batak ko. Pasti bot hodo hatak ko. Mata hodo hatak ko katanya. Biang do mungkin ko. Era mahong biang kan. Apa dah? Saya asing-asing do hatamu bereng. Paileilaw do. Wah, dengar kau itu Luga. Bisa yang benar, Pak Papa. Dengar kau itu Luga. Udah aku bilang yang Bang IBS, kau memang kau udah tahu yang kau karakter si Luga kan. Memang kau pandai kali kau bikin. Kayak mana gua? Kau memang cantik kali ya komen mu IBS gua. Kalau nato ho Luga Tambunan, iko ngerti ko ana udah kon sude. Dan untuk mau biang doho. Yang kau ini. Ya memang nggak bisa dipungkiri. Ini agenda utamanya masalahnya. Coba. Kok tanggapi dulu itu Luga, itu. Nantian. Mau minta surat SKB menteri. Bilang kau Luga kan. Jangan kau lanjut ke Luga. Udah. Jelaskan Bang Luga SKB 6 menterinya. Dijelaskan Bang Luga, silakan. Coba. Hancur kekristenan. Jadi gini. Ya. Kan agenda ini kan anggarannya mahal, bro. Tapi kan kalau nabi-nabi ini tidak disingkirkan, agendanya akan terganggu. Sebentar dulu. Karena kita lihat kemarin pernah saya baca itu PGI yang BP juga itu sudah setuju adanya penyatuan antara kedua batang yang sedang tegang. Jadi sebenarnya itu adalah agenda raksasa mereka ini. Oh, jadi maksud Anda
Parah. Apalagi Gimana? udah berdiri itu bisa beracun. itu bisa berdiri 200 tahun. Tunggu dulu Bang. Bang, ya ini kalau benar ini si Luga, saya Itu berpasang. bisa berdiri, kalau lagi berdiri itu bisa 200 tahun, nggak mati-mati bro. Dang jol mahon, bodak don. Janjol mah bodak ko. Ay tabunan sedia ho Luga. Tamburan sedih. Karena kalau sudah lagi berdiri bang, dua batang yang sedang berdiri itu bertahan selama 200 tahun, itu nggak mati-mati dia. Nah inilah yang nggak baik itu ya, ya, baik ya. Kalian undang dia, padahal ini palsu. Entah apa tujuan makna dia berbicara, turunkan aja ini. Saya tidak mengundang dia Pak, dia naik sendiri Pak. Berarti ini bukan si Luga, karena saya berbahasa Batak, dia diam dari tadi, menghujat dia. Kayak mana itu? Luga. Nah dua pidongi neng di pasar ada si Luciferi. Pidongi do na jongjong sampai 200 tahun ini nak. Bajongjong pidongi dua ini yang digabungkan oleh ahai kan, oleh sekte-sekte agamai. Neng digabungkan jadi sada. Woi Luga. Pas jongjong 200 tahun dang mati-mati bang. Woi Luga. Jadi na jongjong na dua sih neng ipas ada. Woi Luga, tobatlah kau Luga, tobat. Udah. Jangan bilang-bilang ku Protestan kau. Datang kau kita rutung biar kami saksang kau. Saksang kau. Awas kau saksang kau. Adang jol maho berek ko biar. Jadi pas jongjong BG jolai. Nah pas jongjong neng ipas ada paditai. Nah neng ipas ada paditai do pidong na dua ini pas jongjong. Sampai 200 tahun mati-mati. Kalimat kau. Play ini kita tangkap play ini. Kita tangkap play si Luga ini. Iya. Ini orang sedang ini lele ngomong ini tangkapnya ini Bekasi dia. Yang nggak ngaku nabi lah kau. Dari mana jalannya kau nabi? Gantilah marga kau Tambunan. Dia udah pernah ketemu Yesus. Ulos. Dibilang ulos. Nggak berguna, dibilang pula ini. Inilah. Jadi memang kenabian saya ini sedang terusik oleh propaganda agenda besar bang. Jadi kenabian ini lagi diuji itu sedang dirusak oleh agenda raksasa. Apa agenda raksasa? Itu kalau bahasa Bataknya dua pidong jongjong. Luga itakku untuk kinayo itakku. Mulai di pesta. Pinaan ditakuk do. Karena dua batang yang sedang beritulah. Karena dua batang yang sedang berdiri itu pengen diloncing. Nah ketika dua batang itu diloncing, maka nabi-nabi ini harus disingkirkan. Ya itu terus narasimu, coba kau narasi yang berbeda. Itu aja kau bikin panas saja kau. Nanti kayak besu kau yang masukkannya. Enggak, saya nggak ngerti apa tujuan dia menyatukan dua pidong. Entah apa yang mau disatukan. Nah, itulah kegilaan kau itu. Itu kalau bahasa Latinnya, itu bisa disebut martoli. Apa itu martoli? Martoli itu bahasa Latinnya. Ya apa itu martoli? Penyatuan dua batang jongjong. Gila ini udah gila ini. Memang kau bang. Ayo dong, tolonglah tunjukkan kebenaran di dalam dirimu juga bahwasanya kau itu benar nabi gitu. Jangan ngomong kayak gitulah, baik-baiklah. Jadi kayak gini Bang Ibes. Kalau kita dan saya bilang memang kan kelebihan ini kan dapat banyak tantangan, Mbak. Apa tantangan kenabian saya? Kita nggak bisa memungkiri, Bang. Tantangan kenabian yang terbesar saya adalah itu karena mau di-launching ada proyek raksasa. Obat gila. Apa proyek raksasa yang sedang di-launching itu? Yaitu dalam bahasa Bataknya, Bang, dua pidong yang jongjong. Kan gila kan? Entah apa. Lari-lari dia ke persetubuhan kawan nafsu kan gila kan. Lihatlah dulu apa yang kita bahas, apa yang kita bicarakan. Abang bilang tadi tunjukkan
Gini loh le, songono le begejo le, unang jeta terngangam kamu. Jadi kalian pun kalau kamu jo, jadi gini. Kalau kalian mau mendengar ini ya saudara-saudara. Kenapa Nabi ini tolak? Jadi gila. Karena kalau kita berkawan sama orang gila, ya orang gila kita jadinya. Ya. Ini manusia yang nggak tahu diri ini. Saya berani bertanggung jawab. Babi lebihnya babi nih. Binatang lebihnya binatang ini. Si Luga. Udah. Oke. Saya tanggapin dulu le. Sebentar lah ya. Saya tanggapin dulu. Jadi begini sebenarnya. Apa mau tanggapi lah? Kenapa nabi-nabi itu ditolak? Karena ada organisasi gereja yang ingin mensukseskan agenda besar. Nah, kalau ada nabi-nabi, nanti agenda ini bisa terganggu. Apakah agenda gereja, salah satu agenda gereja yang terbesar itu, ya, Katolik dan Protestan, yaitu adalah bahasa ininya pernikahan sejenis, atau dalam bahasa gaulnya penyatuan antara dua hati yang tahan berdiri 200 tahun nggak mati-mati. Gila ini. Jadi itulah yang membuat kenabian saya itu ditentang. Ini gila ini ya. Ya maaf ya saudara ya, saya turun aja. Karena bayangkan Bang Rashid, saya masih waras. Ya, kalau terjadi kumis kita kan, itu kan berbahaya bagi kelangsungan umat beragama. Oke ya, ya terima kasih ya Os ya. Ya salam NKRI. Itu sudah disukseskan. Selalu waras. Oke, turunlah. Ini orang gila ini, si Luga ini. Salam Bas, bertobat kau. Baptis. Udah keok kan? Jadi memang agenda besar inilah yang selalu menggoncangkan stabilitas kami sebagai nabi-nabi Tuhan. Itu kalau agenda yang saya bilang tadi. Ketika Tuhan Luga ngomong agenda kami, emang kalian ini ada berapa nabi sekarang ini di dunia ini? Luga. Kenapa? Ada berapa nabi? Kenapa? Ada berapa nabi sekarang selain Luga? Ini ada. Oh banyak ya, mungkin ada sekitar 20 lebih lah, 20 lebih. Ini ada berapa? Nabi itu banyak. Di Indonesia ini ada berapa? Di Indonesia ada berapa? Ya salah satunya Tony Daud, Cindy Jacob, Hannah Hudson, ada beberapa nabi ya, sebenarnya nabi itu banyak. Nah di Indonesia itu nabi-nabi ini kan selalu menyampaikan teguran dari Tuhan, makanya nabi ini selalu dibenci Kenapa? Nabi ini kan negor-negor dosa, sementara kan kalau organisasi gereja ini kan mereka tidak mengajarkan firman tetapi asal-asalan. Nah makanya perlu adanya nabi. Nah karena ini sepatutnya menjadi intel atau polisinya sama Tuhan, makanya ini disentuh supaya memuluskan agenda besar tadi. Itu agenda rasa yang sedang akan diwujudkan dari zaman. Terjadi kembali seperti zaman Sodom dan Gomora. Makanya perlu ada nabi. Terus apa fungsi-fungsi nabi di zaman sekarang ini seperti Luga? Apa aja pengaruh-pengaruh besar apa yang kalian yang nabi ini lakukan selama ini? Kami yang menggagalkan LGBT di Indonesia. Kami yang menggagalkan itu. Kan PGI tadi udah tanda tangan. Selain di majalah PGI udah ngabisin selain ngabisin beras, kira-kira agenda apa aja yang udah pernah dilakukan? Tugasmu Luga. Kalau beras itu kan milik Tuhan kami, wajar kami makan beras karena itu adalah milik Tuhan kami. Agenda-agenda selain ngabisin beras, ya apa aja agenda-agenda Nabi Luga dan nabi-nabi lainnya? Salah satunya ya memang kami juga ingin mengeruk harta seluruh dunia. Kami mau mengeruk
dengan cara berdebat. Ketika kami berdebat kan otomatis kan kami kan punya power untuk mengeruk dana itu. Iya. Tapi jaringan, tetapi kan ajaran Luga tidak sanggup untuk mengeruk itu. Kalau dari segi jaringan nyangkut-nyangkut terus Luga. Coba. Ya doakanlah, mungkin dalam waktu dekat ini, dalam 1 minggu ini kan saya masih ada warisan sekitar 4 miliar ya. Jadi doakan kalau cepat cair nanti saya mau. Lu lupa sama muka gua nih. 3 bulan yang lalu lu ketemu sama gua, doakan seminggu ke depan nanti. Seminggu ke depan 3 bulan yang lalu lu ketemu gua Luga. Api belum ada, lu ketemu gua, doakan gua seminggu lagi uang miliaran ini akan keluar. Sebentar. Pokoknya tinggal dikit lagi. Dikit lagi nanti misalnya gua calling lo di Grand Indonesia lo datang. Ya pas gua bikin syukuran di Grand Indonesia lo datang. Ya jangan di Grand Indonesia, gitu aja. Gua nggak sanggup. Gua langsung berangkat. Ini dibayarin nggak? Dan gue yang bayar. Gitu. Oke, siap. Lah, gue yang bikin acara, gue yang bayar. Oh iya, di mana di Grand Indonesia di mana? Nah, nggak bisa dikirim. Ya, cari apalah, cari space yang enak lah di situ. Nah, jadi intinya memang nabi-nabi ini memang menentang LGBT dari pihak Kristen, ya kami penentangnya. Kami yang mendogmatik untuk melawan LGBT itu di Indonesia. Nah, sementara si PGI sebagai salah satu organisasi terbesar di Indonesia yang di bawahnya ada KBP itu sudah sempat menyetujui tanda tangan. Saya lihat di majalah Narwastu setuju PGI-nya. Nah kamilah yang mendobrak itu Pak ya iya, jadi makanya nabi-nabi ini dibenci sama mereka karena nanti kalau tidak ada kami ya bebaslah mereka menggunakan 2 batang yang tahan berdiri 200 tahun ini. Bukan karena pengaruh bukan karena pengaruh Indonesia itu mayoritas Islam, makanya LGBT itu tidak tidak dong, karena di dalam Alkitab orang akan masuk ke dalam lautan api, itu ada ayatnya. Iya, tapi kok bisa mereka mengambil ayat-ayat di dalam Alkitab lalu membuat itu jadi sah gitu, bahkan pendeta-pendeta yang melakukan hal itu. Why? Ya makanya pendeta itu harus dituntun sama nabi. Pendeta nggak boleh jalan sendiri. 5 jawatan itu harus ada tetap kiamat. Rasul, gembala, guru, itu ada 5 jawatan. Dan ke-5 jawatan ini adalah pilar dari kerajaan Tuhan yang harus berdiri di bumi, nggak boleh dihilangkan. Nah, gereja ini ingin menghilangkan nabi dan rasul. Gereja ingin menghapus nabi dan rasul dengan alasan rasul dan nabi itu sudah tidak ada. Itu adalah bahasa-bahasa mereka untuk mengkebiri atau melumpuhkan pekerjaan nabi dan rasul. Tetapi kan nabi dan rasul kan tidak bisa dibendung kekuatannya. Popularitasnya kan tidak bisa dibendung. Contohnya saya lah kan. Siapa sih yang bisa membendung popularitas saya yang semakin melambung terus? Iya kan? Makanya mereka karena mereka tujuan utamanya adalah persundalan. Persundalan nomor 1 melalui adat istiadat. Persundalan kedua melalui LGBT, penyatuan antara 2 batang busuk yang sedang busuk itu. Jadi ya 2 proyek inilah jadi andalan mereka. Luga. Maksud 2 batang itu apa maksudmu? Kau merangi kah apa gimana? 2 batang itu 2 batang artinya kan perkawinan sejenis. Ketika batang yang satu dengan batang yang kedua dimainkan kan bahaya itu namanya buritan. Dan itu akan masuk ke nabi. Makanya nabi-nabi menegur. Kan yang menegur LGBT di Indonesia kan nabi melalui pendeta karismatik. Itu maksudnya mau oleh organisasi Protestan dan Katolik. Makanya kan Luga, itu maksudnya mau dilegalkan. Kami ya mau dilegalkan. Ya kan sudah sempat setuju waktu itu, saya lihat PGI udah sempat setuju. Makanya kami nabi-nabi
mendorong para pendeta-pendeta karismatik untuk menentang. Makanya pendeta karismatik menentang, tapi itu duluan dari nabi dulu. Nabi dulu baru pendeta. Pendeta karismatik baru melakukan perlawanan dengan organisasi Protestan dan Katolik. Tapi duluan pesan itu dari kami, nabi-nabi Tuhan. Kami kan yang turun naik sorga kerjanya. Makanya nabi itu benci karena nabi itu pembawa suara Tuhan. Kalau pendeta kan hanya sebatas penjaga umat, bukan pembawa Tuhan. Luga, terakhir Luga naik turun sorga itu kapan? Tanggal berapa? Oh, tiap hari apa maksudnya Luga? Tiap hari apa, Kak? Jadi kemarin wabarakatuh. ya, jadi dalam beberapa waktu ini kebetulan teman saya dibawa ke sorga. Lalu ditunjukkan suatu istana besar sekali. Saya tanya, besar sebesar apa tuh istana? Buang 10 kali lebih besar dari istana negara. Lalu di istana itu ada tahta dari emas. Lalu dia melihat saya duduk di atas tahta bermahkota berlian. Lalu malaikat kepada dia, inilah Luga yang sudah menghabiskan seluruh harta untuk memberitakan Injil. Oleh itu dia layak mendapatkan kekayaan besar di sorga. Malaikat mengatakan, saya sudah mendapatkan istana dan tahta di sorga karena saya menghabiskan harta saya untuk pembelian. Nah, itulah informasi terbaru dan ya, saya juga ditunjukkan saya harta apa sih yang lu habisin Luga? Harta apa? Istana 10 kali lebih besar dari istana negara. Istana saya 10 kali lebih besar dari istana negara. 10 kali lebih besar. Pertanyaannya itu Berita terbaru ya, berita terbaru sekitar baru bulan-bulan ini. Bang Luga, itu nyata apa mimpi? Itu pewahyuan. Artinya dia rohnya dibawa ke sana karena yang berbicara kepada dia itu malaikat. Jadi ada seorang pendoa, dia dibawa ke sorga, ditunjukin saya inilah tahtanya di sorga. Jadi udah dikasih tahu saya udah dapat tahta di sorga. Jadi jelas, jangan cuma ngaku-ngaku pendeta masuk neraka. Karena tidak semua pendeta itu masuk sorga. Ada pendeta palsu. Nah, ini banyakan yang lawan-lawan sini, ini biasanya pendeta palsu ini semuanya nih. Nah, pendeta-pendeta yang hanya ditabiskan organisasi, tapi Tuhan tidak pernah dilibatkan dalam kehidupannya. Makanya tidak ada urapan Roh Kudus. Makanya mereka ini sangat iri, sangat membenci para nabi-nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Tuhan itu adalah tugasnya untuk tidak jatuh dalam percabulan dan perlontean. Nah, karena mereka ditegur, mereka sakiti, akhirnya mereka mengatakan sebenarnya nabi itu menjauhkan umat Tuhan dari persundalan dan perlontean. Itu tugas utama nabi. Keluar umat Tuhan dari persundalan, dari percabulan, penggabungan antara dua batang yang tidak lazim, yang tidak boleh digabungkan, tapi mereka gabungkan dengan dalih yaitu kenikmatan semu. Itu kira-kira. Yuk, silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, waktu kau ini terangkat ke surga, Luga. Itu di surga itu kau ketemu dengan nabi siapa aja, Luga? Di sorga ada Paulus, ada Petrus, ada rasul-rasul. Jadi di sorga itu ada 24 tahta. Dan di 24 tahta 24 rasul-rasul Tuhan. Jadi di sana memang ada Abraham, ada Daud, ada Markus, ada Lukas. Penulis-penulis Alkitab itu ada di sorga. Jadi penulis Alkitab itu ada tempatnya khusus di sorga. Itu Lukas, Matius, Markus, itu semua ada. Mereka juga mendapat. Oke. Sebelumnya saya pribadi mohon maaf ya Bang Luga. Dari kemarin saya ngikutin Luga ini hanya pengen dapat edukasi. Bang Luga kan kata tadi naik turun ke surga. Bertemu ya enggak. Nah, saya itu mau nanya, tanggal 25 Desember itu Yesus itu benar-benar turun itu tanggal itu enggak lahirnya itu? Ya, kami sudah dikasih tahu. Kebetulan ada satu nabi dari Korea namanya Chonam. Waktu itu dia melihat Yesus ketika dia dibawa ke sorga, Yesus memakai jubah merah.
yang sangat indah dan maha indah. Lalu si Conan ini nanya kepada Tuhan Yesus, Conan Tuhan siapa? Yesus, kenapa kau Kapten Conan. nabi dari Korea? Salah satu nabi dari Korea. Dengerin dulu. Jadi ditanya sama Tuhan Yesus karena waktu itu dia pakai baju jubah merah yang maha indah. Kenapa engkau memakai jubah seindah ini? Biasanya kau cuma hanya pakai jubah putih. Yesus berkata bahwa hari ini adalah hari ulang tahunku. Jadi tanggal 25 Desember benar adalah hari Natal. Jadi kalau ada yang mengatakan di luar tanggal 25 Desember itu adalah pendusta, laknatullah. Laknatullah kalau bahasa Islamnya bilang. Oh, jadi yang nggak percaya tanggal 25 Desember itu karena tuh lo gitu. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi, Bang Luga tadi menyampaikan seperti itu kan secara pandangannya Bang Luga. Tapi kira-kira bisa nggak itu dipresentasikan dengan tulisan yang bersandar kepada data dan fakta? Bisa. Halo Bang Luga. Bisa. Berarti sama karangan Dikatakan dikatakan dalam kitab Lukas. Ya sebentar. Dikatakan dalam kitab Lukas pada bulan yang ke-6. Bulan yang ke-6 itu kalau menurut penanggalan Yahudi adalah bulan Maret. Bulan 3. Nah, bulan 3 malaikat Gabriel datang ditambah 9 bulan, jatuh bulan 12. Assalamualaikum warahmatullahi Jadi benar itu. Jadi Desembernya kalau wabarakatuh. secara benar dikatakan pada yang ke-6. Halo Luga. Pada bulan yang ke-6 itu bulan 3 dalam penanggalan Yahudi. Kalau Mohon maaf, dihitung sebentar 9 Luga. itu Desember. Cakap kau dari tadi. Iya. Luga, sebentar kau tidak biarkan orang bicara. Kayak mana ini? Tar. Halo, aku mau bertanya sama Pak Luga ini, kalau memang Pak Luga memang apa? Nabi tadi, tolong Pak Luga, coba sedukan dulu perintah yang 10 perintah Tuhan. Coba dihafalkan dulu. Tolong Pak Luga sebutkan dulu yang 10 perintah Tuhan. Oke. Hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain. Inilah yang dilanggar oleh satu orang Batak. Itu Orang enggak gitu Pak Luga. Yang saya maksud gini, Pak Luga. Yang pertama dan yang Pak Luga, saya dengar pertama. dulu. Pak Luga dengar saya. Yang saya maksud itu yang 10 perintahnya itu aku percaya gitu. 10 perintah Tuhan gitu. Kalau memang Pak Luga memang apa? Coba Aku sebutkan dulu percaya itu. itu perintah yang 10 hukum Taurat bukan aku percaya itu maksudnya. Kalau hukum yang pertama itu jangan kamu Allah lain, ya. Jangan membuat patung. Ini kena nih Katolik kena hukum yang kedua. Hukum yang Taurat kenanya orang Batak. Orang Batak itu langsung mereka menyembah berhala, berkedok adat istiadat. Nah, Pak ini Luga, nih jangan penyembahan bawa nama mula Batak, jadi Pak Nabolon Luga. Saya ini bawakan dengan yang berkedok bahasa adat nasional aja Pak istiadat. Luga. Bapak ini dari tadi memalukan aja. Saya seorang Batak, memalukan memalukan saya gitu. Saya yakin Pak Luga nggak Kristen. Jangan suka ngarang, Pak. Ya, karena biasanya mereka berkedok adat istiadat menyembah Allah lain yaitu Lucifer dan Belzebul. Berkedok opung, Roni opung. Saja Batak itu berkedoknya seperti itu. Edo ini Kristen apa Islam, Bang Edo? Islam, Bang. Oke, lanjut. Gimana tadi itu Lucifer? Halo, Ga. Kenapa? Ya. Mana janji lu bisa Apa? janji lu mana? Katanya mau ngasih gua kalau jadi tuh Danau Toba tuh. Gimana? Mana? Mau ngasih gua kalau
Luga pulanglah kau dulu ah. Lu bisa bertanggung jawab Ya, nggak jadi begitulah ya. tentang penglihatan Jadi kamu udah. Gak. Janji lu mana? Lo Gak. kawannya nggak pernah ke surga kok. Apa? Silakan. Hotan. Jadi memang nggak bisa dipungkiri. Ini si Luga yang Kenapa bohong ini. Nabi ini ditolak? Ya karena mensukseskan agenda itu. Ini agenda spesial nih dari Lucius itu, penggabungan dua batang yang sedang jonggong. Ya saya tanyakan tadi itu 10 Pak Luga mana? Sebutkan dulu yang 10 tadi mana? Kalau Bapak Luga memang seorang Ini apa? teman-teman Luga jangan Yang pertama jangan ada padamu alain. Yang kedua jangan membuat patung. Yang ketiga jangan menyebut nama Tuhan Allahmu sembarangan. Yang kelima kuduskan hari Sabat. Keenam jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengingini. Ke-10 milik sesamamu. Itu nomor berapa? Ya, udah. Cukup. Sebutkan nomornya. yang normal. Namanya. Udah. Jangan nanya mulu kau. Samanya nih. Kasih ke yang lain. Berisik kali kau. Makanya jangan engkau mendukung penggabungan batang. Itu adalah proyeknya gereja. Itu saudara-saudara. Proyeknya gereja terbesar adalah kau itu berisik kali. penggabungan dua batang atau pernikahan sejenis. Luga. Percabulan dan perlontean yang ada di dalam gereja dalam bentuk pernikahan sejenis. Pemburitan. Nah ini pemburitan ini nggak boleh. Karena salah satu wajib raksasa. Wajib raksasa itu pemburitan. Ajari ini aja. Pemburit. Pemburit. Itu nggak boleh ya. Oke. Luga gini Luga. Setiap hari apa kau naik ke sorga? Kenapa sih? Lu mau jualan batang lo? Luga mau. Buset. Setiap hari apa ke sorga? Gak usah dukung batang. Batang itu kau dukung, bodoh. Jangan kau dukung batang itu. Udah dibilang batang jangan kau dukung.